Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di dalam bulan misi ini kita masih akan mendengarkan khotbah tentang misi. Pagi ini kita akan membaca dan merenungkan yang diambil dari Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan ayat 1 dan ayat 1 lalu kemudian 4, 5, 6, dan 7. Saya akan bacakan buat kita semua. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat yang pertama. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat pemandangan seperti ini, apa yang terlintas di dalam pikiran kita? Apa yang kita rasakan? Mungkin kita, wah indah sekali, lalu merasa damai, tenang, dan lalu berpikir seandainya saya bisa tiap hari melihat pemandangan seperti ini. Bandingkan dengan pemandangan ini. Ini adalah gunung yang terjadi karena tumpukan sampah-sampah kita. Hidup di tengah-tengah seperti ini, yang tiap hari pemandangannya adalah sampah, yang tiap hari tercium udara bau sampah. Apakah bisa merasa damai kalau hidup di tengah-tengah seperti ini? Lalu timbul di dalam pemikiran kita, saya ingin tinggal seperti ini, di tengah-tengah seperti ini. Saya rasa kalau dari kedua gambar ini, tidak ada satupun yang memilih yang hidup di antara gunungan sampah. Bagaimana saya bisa merasa damai? Bagaimana saya bisa merasa tenang kalau hidup di antara sampah? Saudara yang dikasih Tuhan, Yeremia 29 yang tadi kita baca, di situ di ayat 7, Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Entah hidup kita di tengah-tengah sampah, tidak ada damai. Entah hidup kita penuh kedamaian karena kita hidup di lingkungan yang nyaman. Tuhan tidak bilang, kalau kamu sudah nyaman, sudah damai, usahakanlah kesejahteraan kota. Di mana kamu tinggal? Tidak. Tidak ada kata seperti itu. Tidak dijelaskan bagaimana situasimu. Tetapi usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Saudara, di dalam Yeremia 29 ini adalah di mana saat itu Yeremia disuruh Tuhan untuk menulis surat kepada bangsa Israel yang waktu itu tinggal 2 suku, karena 10 suku sebelumnya sudah dibuang ke Asyur. Tinggal 2 suku, dan 2 suku ini pun pada akhirnya dihukum Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Mereka dibuang ke Babel. Bait Allah di Yerusalem sudah dihancurkan. Benteng kota Yerusalem pun yang merupakan kebanggaan, bait Allah yang merupakan kebanggaan orang Israel, hancur saat itu.
Bukan hanya di situ, orang-orang yang tertinggal pun dibawa dan dibuang harus hidup di tengah-tengah bangsa yang menjajahnya. Hukuman Tuhan yang dirasakan oleh bangsa Israel saat itu sungguh keras. Sungguh membuat mereka begitu terpukul. Kenapa Tuhan melakukan itu terhadap mereka? Tetapi Tuhan membiarkan bangsa Israel mengalami itu karena memang mereka tidak taat. Mereka bangsa yang tidak mau mendengar perintah Tuhan. Lalu datanglah nabi-nabi yang sebenarnya tidak diutus oleh Tuhan ke mereka yang ada di pembuangan. Mereka berkata, kalau di ayat-ayat sebelumnya kita bisa melihat bahwa mereka itu mempengaruhi bangsa Israel untuk ayo jangan putus asa. Ayo kita raih kembali kemerdekaan kita karena kita akan kembali ke tanah, ke negeri kita. Yeremia yang waktu itu tidak ikut ke pembuangan, dia tetap di Yerusalem. Mendengar itu, dan lalu Tuhan menggerakkan dia untuk mengirim surat kepada mereka yang sudah ada di pembuangan itu di negeri Babel. Yeremia diperintahkan Tuhan untuk mengatakan, ayo kamu bangun rumah di situ. Buat kebun, berladanglah untuk kamu nikmati hasilnya. Buatlah rumah tangga. Biarlah anakmu juga berumah tangga. Supaya kamu jadi banyak di situ. Sebab baru 70 tahun kemudian, kalau kita lihat Yeremia pasal 29 sampai selesai, itu Tuhan katakan 70 tahun kemudian, baru Tuhan akan membawa kembali bangsa Israel ini ke Yerusalem. Bukan saat ini. Saat ini kamu usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Tapi kalau saudara dalam posisi bangsa Israel saat itu, mana yang mau lebih didengar? Apakah ya sudah deh kita dibuang, hiduplah di sini, sudah kita terima keadaan ini? Atau kita berjuang supaya kita kembali meraih kebebasan kita, meraih kemerdekaan kita, hidup sebagai orang terjajah, bangsa yang dikalahkan, warga negara kelas 2 di negara Babel. Itu tentu tidak enak. Ada diskriminasi, ada hal-hal lain yang bangsa Israel tidak bebas lagi memakai bahasanya, tidak bebas lagi memakai namanya, harus diganti, harus sesuai dengan orang-orang Babel. Karena itu memang tujuan orang Babel membawa mereka ke pembuangan, supaya tidak ada lagi bangsa Israel. Tetapi Allah menyuruh orang-orang Israel untuk hiduplah di tengah-tengah bangsa itu. Beranak cuculah, nikmatilah, buat rumah, buat ladang. Karena 70 tahun kemudian baru kamu bisa kembali. Tanpa usaha orang Israel, tanpa peperangan, tanpa mereka berjuang untuk meraih kemerdekaan, Tuhan akan membebaskan mereka. Itu yang Yeremia sampaikan kepada orang Israel. Dan ayat yang ke-7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu buang. Kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel dalam pembuangan untuk mengusahakan shalom. Di mana Tuhan buang mereka. Di tengah-tengah situasi yang tidak enak. Sekalipun bangsa Israel sebagai bangsa terjajah, tetap Tuhan ingin untuk mereka mengupayakan shalom itu. Saudara, saat itu kalau kita terima firman Tuhan ini tidak logis. Masa di tengah-tengah situasi seperti itu kita harus mengusahakan damai, shalom buat kota di mana mereka yang mayoritasnya adalah bangsa penjajah. Tapi inilah yang Tuhan mau. Tuhan mau setiap kita dalam keadaan baik, dalam keadaan susah,
dalam keadaan sejahtera atau tidak. Tuhan ingin kita mengupayakan shalom itu buat sekeliling kita. Walau kita tidak sehat, walau kita tidak kaya, tidak baik-baik saja, Tuhan memerintahkan kita untuk mengupayakan shalom dimanapun kita berada. Saudara, apakah mungkin ini kita lakukan? Shalom di dalam bahasa aslinya itu diterjemahkan sebagai damai atau sejahtera ke dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan dengan kata peace atau prosperity atau welfare. Dan ini bisa menunjukkan kalau damai itu kedamaian di dalam diri. Ketenangan yang berkonotasi kepada ketenangan jiwa, kedamaian jiwa. Tapi kalau sejahtera atau welfare atau prosperity itu lebih berkonotasi kepada kemakmuran, berkonotasi kepada materi, kedamaian karena kita merasa cukup, merasa semua hidup kita cukup, kita sehat. Nah, di dalam bahasa Ibrani yang dipakai di dalam Alkitab, shalom itu selain dipakai untuk memberi salam atau sapaan, karena kita mengharapkan orang yang kita sapa itu baik-baik saja. Nah, sampai sekarang pun kan kita sebagai orang Kristen sudah tidak asing lagi ketika kita berjumpa dengan orang atau menyapa orang dengan kata shalom. Nah, tapi sebenarnya maknanya itu lebih dalam dari itu. Shalom sering digunakan di dalam Alkitab itu untuk menunjukkan completeness, utuh, quiet, tenang, atau prosperity, ya memang kemakmuran, lalu contentment. Jadi bukan hanya damai karena jiwa kita tenang, karena kita sudah memiliki segala sesuatu, karena kita sehat, tapi menunjukkan juga kepenuhan, rasa cukup karena kita sudah tenang, karena relasi kita dengan Tuhan baik. Karena kita sudah memiliki relasi dengan Tuhan dengan baik, maka kita juga bisa berelasi dengan sesama kita dengan baik. Jadi Tuhan memerintahkan bangsa Israel saat itu di tengah-tengah masa di mana mereka dijajah, dibuang, itu untuk membawa shalom ke kota di mana mereka dibuang, itu bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya. Sekalipun mereka adalah warga negara kelas 2, sekalipun mereka didiskriminasi, tapi mereka bisa mengupayakan shalom itu karena mereka memiliki Tuhan. Mereka mengenal Tuhan, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tapi saudara, apakah dengan mudah kemudian bangsa Israel bisa ketika mereka dibuang lalu menerima perintah ini? Tidak. Pergumulan Yeremia terus-menerus di dalam kitabnya ini. Kamu tenang saja di situ, kamu buat rumah, kamu tunggu 70 tahun. Itu tidak mudah bagi bangsa Israel. Mereka terus-menerus antara logika mungkin atau mau menerima perintah Tuhan. Nah, apa yang kemudian bangsa Israel saat itu lakukan, itu ada banyak usaha-usaha yang mereka tidak mau menerima, tapi pada akhirnya mereka tetap harus menerima kenyataan bahwa mereka dijajah. Tidak ada lagi negara Israel, tidak ada lagi bangsa Israel selama 70 tahun. Apakah memang perintah ini hanya untuk bangsa Israel saat itu? Tidak. Perintah ini merupakan perintah Tuhan buat kita, umat pilihannya, bangsa Israel baru. Saat ini kita masih hidup di masa pengasingan, belum masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk mengupayakan shalom bagi lingkungan kita. Kita mungkin merasa, aduh, hidup kita masih pas-pasan, kita masih penuh perjuangan, bahkan mungkin selalu kurang. Kita masih bergumul dengan kesehatan kita.
Bagaimana kita bisa membawa damai buat sekeliling kita? Bagaimana kita bisa membawa shalom buat sekeliling kita kalau kita masih hidup di tengah-tengah pergumulan, perjuangan, mungkin di tengah-tengah situasi yang seperti di tengah sampah tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita sudah diselamatkan, kita sudah memiliki Tuhan Yesus yang sumber shalom itu. Dia adalah Raja Damai. Maka seharusnya entah apapun situasi hidup kita mampu membawa shalom itu. Sekali lagi, shalom itu bukan hanya soal materi saja. Kedamaian karena kita sehat punya segalanya. Tapi kedamaian itu karena kita ini memiliki Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu. Roh dan jiwa kita sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus, sumber damai itu. Dan ketika kita mengupayakan shalom buat sekeliling kita, seharusnya itu merupakan keuntungan buat kita juga. Di dalam ayat yang ke-7 bagian akhir, kalau kita lihat, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan kota itu di mana kamu tinggal, itu adalah kesejahteraanmu juga. Bukan hanya kepentingan orang-orang itu, tapi itu untuk kepentingan kita sendiri juga. Seolah-olah Tuhan mengatakan, kalau kamu buat orang senang, maka kamu juga akan senang. Dan sebenarnya bukankah ini hukum alam ya? Ketika kita tersenyum dengan ramah kepada sekeliling kita, maka lihat, orang-orang akan tersenyum dan ramah kepada kita. Tapi kalau kita cemberut, pasang muka jelek kepada orang-orang sekeliling kita, maka siapa yang mau tersenyum dengan kita? Yang ada ya kita dicemberutin juga ya. Itu lazimnya. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita bisa mengupayakan shalom kepada sekeliling kita? Di tengah-tengah ayat tadi, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Berdoa buat sekeliling kita. Ketika Tuhan mengatakan berdoalah untuk mereka, itu sebenarnya Tuhan menyuruh kita untuk memperhatikan orang-orang sekeliling kita. Untuk care terhadap mereka. Membawa mereka ke dalam doa, itu artinya hati kita ada di tengah-tengah mereka. Pergumulan mereka kita bawa kepada Tuhan karena kita memperhatikan mereka. Itu berdoalah untuk mereka. Bukan hanya berdoa. Ketika kita memperhatikan mereka, itu artinya kita juga mengenalkan Sang Shalom itu, Sang Raja Damai itu kepada mereka. Dengan mengenalkan mereka kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber damai itu. Itulah hal utama yang harus kita upayakan. Karena relasi dengan Tuhan Yesuslah. Kalau seseorang mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus, seharusnya dia sudah diperdamaikan dengan Allah. Dia sudah diperdamaikan, dia hidupnya menjadi damai. Materi, kesehatan tidak selamanya menjamin kedamaian bagi kita. Walau saya tidak mengatakan bahwa hal itu tidak penting. Itu kita masih memerlukan materi. Kita masih memerlukan kesehatan. Tapi masalahnya, ketika kita mengenalkan orang kepada Tuhan Yesus, di Indonesia ini kita dibatasi. Dibatasi oleh hukum. Kalau kita langsung cerita tentang Tuhan Yesus, oh kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus tanpa bibu. Oh bisa saja orang tidak suka lalu menuntut kita. Mungkin bagi sebagian besar orang berbicara soal Tuhan Yesus, bahkan orang-orang di rumah kita pun masih sulit buat kita. Karena kita tidak biasa. Tapi sebenarnya kita bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus yang adalah Sang Damai itu. Melalui tindakan kita sehari-hari. Melalui sikap kita sehari-hari. Dan itu yang akan sangat berdampak
di dalam kehidupan kita. Seringkali kata-kata berlalu begitu saja, seringkali kata-kata menjadi hanya perdebatan saja. Tetapi kalau kita mengupayakan shalom melalui tindakan kita, kita mau menyatakan Tuhan Yesus kepada sekeliling kita melalui apa yang kita lakukan, itu lebih berdampak. Itu bisa saja membawa orang untuk melihat, menyadari kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu lalu ada mahasiswa kami yang terkena penyakit yang cukup serius, dan saya sebagai orang awam waktu itu sangat tidak menyadarinya. Karena saya pikir karena mahasiswa ini berasal dari Papua dan selalu konotasi Papua itu adalah kekurangan gizi, kekurangan kesehatan, fasilitas kesehatan yang buruk. Jadi ketika dia batuk, dia baru 1 tahun di tempat kami, dia batuk, saya pikir mungkin karena tingkat daya tahan tubuhnya rendah, sehingga kalau batuk seperti itu jadi parah buat dia. Tapi kemudian batuknya terus menerus. Jadi udah berulang kali. Pertama dikasih obat, tidak mempan, bawa ke dokter di puskesmas, berulang. Pada akhirnya dokter di puskesmas katakan ronsen. Oke, di ronsen. Tapi ternyata untuk proses ronsen juga cukup memerlukan upaya ya. Hari Rabu datang ke dokter bilang di ronsen. Ternyata hari itu sudah siang dan ronsen di puskesmas hanya bisa jam 9. Jadi besoknya anak ini sudah lelah sekali. Nafasnya jalan sedikit capek. Terus nafasnya sangat pendek. Nah, besoknya datang ke puskesmas sekitar jam 9 dan apa yang terjadi? Petugas ronsennya sakit. Ya sudah, tidak ada lagi yang bisa, pulang lagi. Besok berharap, saya bilang coba lagi Jumat, walaupun itu hari pendek ya, kadang kalau di desa sekalipun walaupun Cianjur dekat, tapi hari Jumat itu menjadi hari yang pendek gitu. Saya bilang enggak apa-apa, coba aja. Nah dicoba, lalu ternyata betul bisa di ronsen, tapi hasilnya baru besok Sabtu. Aduh, Sabtu saya bilang itu hari kejepit. Nah tapi coba aja karena anak ini sudah semakin drop. Lalu Sabtu ke situ, saya sudah ragu sebenarnya dengan anaknya atau tidak. Tapi kalau ada dokter kan pasti dokter pengen lihat. Nah jadi akhirnya anak ini pun dengan susah payah dibawa ke dokter. Ternyata betul, tidak ada dokter. Tidak bisa membaca hasil ronsen itu. Balik aja Senin. Sebenarnya begitu saya terima hasil ronsen itu, saya sudah konsultasi dengan dokter yang ada di sini ya. Saya sudah bicara dengan dokter Yohanes, ini gimana kalau anak ini ronsennya begini. Lalu dokter Yohanes bilang, Bu, itu jantungnya bengkak. Saya awam sama sekali begitu lihat hasil ronsen, saya pikir saya nggak mengerti apa. Terus itu jantungnya bengkak besar. Periksakan ke dokter jantung. Saya pikir, tapi kan harus gimana prosedurnya? Nah akhirnya Senin lalu ketemu dengan dokter di puskesmas, hanya dikasih obat dan tidak bilang apa-apa. Senin sore itu saya pastikan lagi, saya ingin kepastian. Ketemu dokter Asima bilang, ini jantungnya bengkak Bu, bawa ke klinik jantung, ke dokter jantung. Akhirnya saya pikir saya harus bawa, karena anak ini tidak ada perubahan walaupun sudah dikasih obat. Ya memang kadang saya berpikir obat kan tidak akan langsung menyembuhkan, tapi setidaknya ada perbaikan gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi akhirnya hari Rabu saya bawa kebetulan di Cianjur ada klinik jantung, dan dokternya sungguh baik. Saya sama sekali tidak menduga ya, walaupun tidak seiman karena pakai kerudung, tapi dokter itu bilang, Bu, segera bawa ke yang rumah sakit lebih besar karena jantungnya sudah penuh dengan air, selaput jantungnya sudah penuh dengan air. Harus segera dikeluarkan. Sebab kalau tidak, ini akan menekan dan
bisa berakibat fatal buat anak ini. Dari situ saya semakin takut, saya bilang, aduh gimana ini. Tapi ketika dokter itu mengatakan bahwa segera bawa ke rumah sakit besar, saya teringat lalu minta tolong sekali lagi ke dokter Yohanes, kata dokter Yohanes bawa saja ke rumah sakit Immanuel. Dan betul, karena bersyukur juga BPJS-nya masih aktif sekalipun dari Papua, dokter itu mengupayakan dan hari itu bisa langsung dibawa ke Immanuel. Dan segera ditindak melalui tangan-tangan dokter Yohanes, dokter Asima yang menolong. Yang saya sama sekali tidak mengerti, di tempat kami pun tidak ada yang mengerti soal kesehatan. Tapi melalui dokter-dokter yang melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh, maka kami merasakan sungguh ketika anak ini pun dioperasi, saya merasa sekalipun dipenuhi oleh kekhawatiran, tapi saya merasa bahwa tangan Tuhan sungguh nyata. Tuhan menolong kami semua. Saudara, sebenarnya begitu mendengar bahwa bisa menjadi hal yang fatal. Waktu itu di rumah sakit, di klinik jantung itu kan segera di ambulans apa. Saya semakin tertekan karena apa? Rupanya sedemikian serius ya penyakitnya. Nah, tapi karena ada dokter-dokter yang menolong, yang berusaha melakukan tugasnya dengan sebaiknya, saya bisa melihat Tuhan menolong kami. Bukan hanya itu, ada banyak dokter-dokter yang selalu menolong kami. Dokter Yubun, dokter yang minggu lalu juga melakukan baksos, ada dokter Yubun, dokter Meria selalu menolong kami. Minggu lalu ada dokter Arianti Elsio dan dokter Mei yang juga membantu kami ketika kami melakukan baksos. Masyarakat di sekitar kami itu boleh melihat tangan Tuhan yang menolong mereka. Boleh merasakan damai karena ada mereka yang melakukan, yang mengerjakan profesinya dengan sebaik mungkin. Saudara, membawa shalom bagi sekeliling kita itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tadi melalui profesi dokter. Itu bisa kami yang tidak mengerti, itu bisa merasakan, melihat dengan nyata tangan Tuhan bekerja. Entah kita sebagai dokter, perawat, guru, dosen, penjaga warung, bisnismen, tukang parkir sekalipun, kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, karena kita sudah memiliki shalom itu, kita bisa membagikan shalom itu buat sekeliling kita. Saudara, di dalam Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3 kita lihat ada perempuan-perempuan yang mungkin bagi orang-orang Yahudi perempuan itu tidak masuk hitungan. Tapi kita lihat di sini, dicatat di Alkitab apa yang dilakukannya. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Saya ingin kita melihatnya bersama-sama. Saya akan membacakan buat kita semua. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus dengan ke-12 muridnya langsung memberitakan Injil dari desa, dari kota berkeliling. Dan juga di ayat 2, beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Perempuan-perempuan ini mungkin hanya disebut di Alkitab di tempat ini, apa yang dilakukannya. Banyak di antara kita tidak mengenal siapa Yohana itu, siapa Susana itu. Mungkin Maria Magdalena kita sedikit mengenal karena ada filmnya. Tapi Tuhan Yesus sangat menghargai mereka. Artinya dicatat oleh Lukas. Tuhan Yesus bisa melakukan pelayanannya, mengabarkan Injil karena ada
support, tim support yang membantu Tuhan Yesus dengan rombongannya. Tuhan Yesus bisa memberitakan shalom kemana-mana karena ada orang-orang yang mendukung pelayanannya. Menyediakan makanan mungkin, menyediakan penginapan, semua yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu disediakan oleh rombongan ini, oleh perempuan-perempuan ini. Sehingga Tuhan Yesus bisa berkeliling dari satu tempat ke tempat lain karena ada yang mendukung pelayanannya. Saudara, di sekolah Alkitab yang saya layani, bertahun-tahun saya melihat dan sungguh menyadari bahwa kami tidak akan pernah bisa mendidik murid-murid kami, membimbing mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan kalau tidak ada support dari saudara sekalian melalui dana yang dikumpulkan oleh bidang misi, melalui persembahan-persembahan Bapak Ibu, lalu mendukung kami, maka kami bisa melakukan, membimbing mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang ada di garis depan. Bapak Ibu saudara sekalian, selain itu, entah melalui profesi, entah melalui kekayaan kita, bidang misi di Hosana itu memfasilitasi jemaat di tempat ini untuk melakukan tugas dari Tuhan ini, membawa shalom bagi sekeliling kita. Ada berbagai kegiatan lain yang bisa menolong jemaat untuk membawa shalom bagi sekeliling kita, orang dekat ataupun orang jauh sekalipun, melalui program orang tua asuh. Memberi kesempatan buat anak-anak yang tidak mampu, yang mungkin kita tidak kenal, tapi karena kita mau menyediakan dana untuk pendidikan mereka, entah itu SD, SMP, SMA, dan sekolah-sekolah teologi, kita sudah membawa damai buat mereka. Bukan hanya dengan membiayai pendidikan mereka, kita pun dapat memperhatikan, membimbing, atau sekedar menyapa mereka yang sudah dibiayai. Itu menjadi hal yang sangat berarti buat mereka. Selain itu, melalui kunjungan ke rumah sakit, ke penjara, bahkan mendoakan mereka yang ada di garis depan, di tempat-tempat yang sulit dijangkau, yang mereka yang rela ke tempat-tempat yang sulit dan mengabarkan Injil. Kita bisa mendoakan mereka, dan itu artinya kita sudah membawa shalom buat mereka, buat sekeliling kita. Saudara, hari ini setelah nanti Pak Yohanes akan memaparkan program bidang misi setahun ke depan, saudara akan diberi waktu untuk mengisi lembar komitmen yang sudah disediakan di depan kursi, atau mungkin saudara bisa memintanya nanti kalau tidak ada. Silakan mengisi, ambil waktu untuk berdoa sebelumnya, dan isi lembar komitmen itu dengan suatu tekad dan kerendahan hati. Mohon Tuhan menolong komitmen kita. Dan sebelumnya, saat ini kita pun akan mendengar kesaksian dari Saudara Christian Bapise yang sudah menjalani masa praktek pelayanan 1 tahun di gereja di pedalaman Kalimantan. Christian ini sudah didukung oleh kita, oleh Bapak Ibu sekalian, sejak tingkat 1 di STT SAPPI dan sampai saat ini. Berharap apa yang sudah kita dengar nanti itu bisa mendorong kita untuk melakukan perintah Tuhan, mengupayakan damai bagi sekeliling kita, karena itu juga akan menjadi damai kita. Mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di surga, tolonglah setiap kami yang sudah memiliki damai itu, memiliki Engkau. Kami juga rindu untuk menyebarkan damai itu bagi sekeliling kami. Sekalipun mungkin tidak bisa kami sendiri yang langsung, tetapi melalui apa yang telah kami lakukan, melalui profesi kami, melalui apa yang kami punya, melalui tindakan-tindakan kami, biarlah itu boleh membawa damai bagi sekeliling kami. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.